Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di Ayo Belajar Channel, tempat seru untuk menambah wawasan dan pengetahuan setiap hari. Yuk, kita jelajahi berbagai materi menarik dengan cara yang mudah, asyik, dan menyenangkan bersama kami. Pada edisi kali ini, kita akan menyelami kisah kepemimpinan Umar. Bagaimana ia membawa peradaban Islam menuju puncak kejayaan, menegakkan hukum dengan keadilan, dan meninggalkan warisan sistem pemerintahan yang memberi pengaruh besar bagi dunia sampai hari ini. Di tengah panasnya padang pasir Mekah, tahun 584 Masehi, lahirlah seorang bayi dari keluarga terpandang Bani Adi, salah satu kabilah Quraisy. Bayi itu telah dikenal dengan nama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ayahnya, Khattab bin Nufail, adalah seorang lelaki keras dan tegas. Sedangkan ibunya, Hantamah binti Hashim, dikenal berani dan berjiwa kuat. Sejak kecil, Umar tumbuh dalam suasana kerasnya kehidupan Arab jahiliyah. Ia belajar menunggang kuda, serta menggunakan pedang. Umar dikenal sebagai pemuda yang tinggi besar, berpostur gagah, berkulit sawo matang, dan memiliki suara lantang yang mampu membuat orang terdiam hanya dengan suaranya. Umar juga dikenal sebagai sosok pemuda yang menentang ajaran Islam. Ketika sedang berjalan, Umar mendengar kabar bahwa adiknya memeluk agama Islam. Mendengar Fatimah binti Al-Khattab telah memeluk Islam, kabar tersebut sontak membuat Umar marah besar. Ia segera menuju rumah adiknya. Umar berteriak marah. Suaranya menggema di seluruh pasar. Seorang pedagang mencoba menenangkannya, tetapi Umar tetap menerobos, bertekad untuk menghadapi adiknya. Sesampainya di rumah Fatimah, Umar langsung mendobrak pintu dengan keras. Di dalam rumahnya, Fatimah beserta suaminya sedang khusyuk membaca Al-Quran. Tak lama kemudian, Umar pun masuk menemui adiknya. Fatimah mengumpulkan keberanian, menyembunyikan gulungan itu di balik kain. Dalam keadaan marah, Umar memukul iparnya. Fatimah bin Al-Khattab mencoba melerai perkelahian tersebut. Umar pun terkejut. Melihat darah di wajah adiknya, hati Umar menjadi luluh. Dengan perlahan, Umar mengambil gulungan tersebut. Setelah membacanya, hati Umar kembali tersentuh. Dalam keadaan duduk dan raut muka sedih, Umar bin Khattab berniat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar pun menyusuri jalan untuk pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berada di sekitar seakan ketakutan melihat kedatangan Umar. Akhirnya, Umar pun sampai di rumah Arkam bin Abi Arkam untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang berada di depan pintu sontak kaget dengan kedatangan Umar. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah segera keluar menemui Umar. Pintu pun terbuka. Umar menarik nafas dalam-dalam. Matanya terpukau ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terduduk. Wahai Umar, belumkah tiba saatnya engkau berserah diri kepada Allah? Mendengar hal tersebut, hati Umar pun mulai luluh sehingga berniat memeluk Islam. Ruangan pun bergemuruh dalam kegembiraan. Para sahabat tersenyum gembira mendengar Umar berserah diri kepada Allah. Umar pun berteriak dengan kencang seraya berkata, "Saksikan dan dengarkanlah wahai penduduk Mekah. Aku Umar bin Khattab bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Sebagai seorang pemimpin, Umar bin Khattab seseorang yang adil dan bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan. Umar selalu mendengarkan segala macam keluhan kaumnya, serta selalu membantu dikala kaumnya mengalami kesulitan. Selain dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, kebijakan yang dilakukan Umar sebagai seorang khalifah adalah mendirikan Baitul Mal,
Umar berjalan di antara mereka sambil menginstruksikan kepada para pejabatnya. Ingat, kekayaan ini hanya untuk umat Allah. Bagikanlah kekayaan ini secara jujur dan adil. Umar beserta Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, serta sahabat lainnya berdiskusi menentukan kalender Hijriyah sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa hijrahnya Nabi menjadi awal tahun pertama Hijriah. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab sedang berjalan memeriksa keadaan rakyatnya. Langkahnya terhenti di sebuah rumah karena terdengar suara tangisan bayi yang kelaparan. Apakah gerangan yang membuat kamu dan bayimu menangis? Kami sudah beberapa hari mengalami kelaparan. Persediaan makanan kami sudah habis. Mendengar hal tersebut, Khalifah Umar bergegas menuju ke tempat penyimpanan makanan. Beliau berjalan tergesa-gesa sambil memikul sekarung bahan makanan. Sesampainya di rumah wanita tersebut, Khalifah Umar langsung memberikan sekarung bahan makanan untuk dimasak. Khalifah Umar bin Khattab memimpin pasukan dan kembali dengan kemenangan dari Persia dan perbatasan Bizantium. Kemenangan ini adalah milik Allah, bukan milik kita, ujar Khalifah Umar bin Khattab. Serentak para prajurit bersorak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khalifah Umar bersama Zaid bin Sabit kembali meneruskan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam mengumpulkan dan menulis Al-Quran. Khalifah Umar bin Khattab kembali mengumpulkan para penghafal Al-Quran. Pada saat melaksanakan sholat subuh berjamaah, seseorang Persia bernama Abu Lu'lu datang dari belakang, membawa pisau, dan menusuk Khalifah Umar dari belakang. Khalifah Umar bin Khattab pun tersungkur hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Bagaimana kisahnya? Asik bukan? Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab selama menjadi khalifah Membangun lembaga peradilan. Melakukan pembangunan di beberapa kota, seperti kota Fustat di Mesir oleh Amr bin Ash, kota Kufah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kota Basroh di Irak oleh Atbah bin Hazwan, menciptakan penanggalan kalender Hijriyah, dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab, orang pertama yang mencatat dan menulis sejarah dalam bentuk buku. Kembali mengumpulkan Al-Quran. Umar menjadi khalifah selama 10 tahun, Persia dan Romawi menjadi bagian dari wilayah Islam. Umar bin Khattab wafat hari Rabu, 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab mati syahid ditikam saat menjadi imam sholat subuh oleh Abu Lu'lu Afairus, seorang majusi dari Romawi. Semoga kisah ini bukan hanya kita dengar, tetapi juga kita jadikan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita lanjutkan perjalanan ini menuju kisah Khulafaur Rasyidin berikutnya untuk memahami bagaimana Islam membangun peradaban yang agung dan bermartabat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan motivasi dari sejarah Islam yang mulia ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.